Ketika mudik dan mengunjungi tempat wisata diperketat dan dibatasi, membuat kami berpikir kembali untuk merencanakan pendakian ke salah satu gunung yang berada di kawasan Taman Nasional yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal kami, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Perencanaan yang sudah kami gagas dari sebelum Lebaran menjadi agenda yang patut dipertimbangkan di liburan pasca Ramadan. Akhirnya, kami memutuskan untuk tetap berangkat dan mempersiapkan persyaratan yang harus dilengkapi jika melakukan pendakian. Di antaranya adalah surat keterangan sehat dan simaksi pendakian. Disarankan pula tak mematuhi protokol kesehatan selama berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pakai masker. Jadi kita mau menuju ke base camp Pangrango, tempatnya di Cibodas. Kita sudah ditunggu kawan di sana. Kita sudah membayar simaksi, administrasi semuanya. Tinggal muncak. Doakan kami ya. Semoga lancar perjalanan. Mantap. Titik pertemuan kami untuk melakukan pendakian berada di base camp Cibodas. Banyak warung-warung yang menyediakan tempat untuk para pendaki bersiap-siap dan beristirahat, baik yang ingin melakukan pendakian atau yang sudah selesai mendaki. Kami mempersiapkan peralatan mendaki dan logistik untuk pendakian 3 hari 2 malam ke Gunung Pangrango. Halo James, kita sudah berada di base camp Gede Pangrango, tepatnya di daerah Cibodas. Kita akan langsung menuju ke pintu rimba, yang memang awal pendakian dari setiap pendaki. Kita akan langsung menuju kandang badak, dan insya Allah kalau memang tepat waktunya, kalau memang keburu waktunya, kita akan tembus ke Mandalawangi Pangrango. Semoga di perjalanan lancar dan cuacanya cerah. Tunggu. James bro, nyumbuk habis. Oke, saat ini kita sudah sampai pada pintu pendakian Gunung Gede Pangrango. Dan perjalanan menuju kandang badak sekitar kurang lebih 4-5 jam. Ya, sebentar lagi kita akan langsung berangkat. Hari semakin siang ketika kami yang berjumlah 7 orang pendaki memulai pendakian dari base camp Cibodas menuju ke pos awal penyerahan tiket masuk kawasan Taman Nasional. Jalur pendakian Cibodas merupakan jalur yang sangat dianjurkan untuk mendaki Gunung Pangrango. Karena di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terdapat 3 jalur pendakian. 2 jalur pendakian lainnya adalah jalur Gunung Putri Cianjur dan jalur Salabintana Sukabumi. Oke, kita sudah 15 menit perjalanan dari pintu rimba atau base camp penyerahan simaksi. Wah, belum sampai di checkpoint Ciberem. Dikit lagi sih, kira-kira setengah jam lah untuk bisa sampai di checkpoint itu. Mantap, terus ikutin kami. Langit tertutup kabut dan cuaca yang masih bersahabat menyegerakan langkah kaki kami untuk memaksimalkan waktu pendakian agar kami sampai di camp kandang badak sebelum matahari terbenam. Jalur Cibodas merupakan jalur yang memiliki trek bebatuan kali yang sudah tersusun rapi untuk memudahkan pijakan kaki para pendaki dan pengunjung wisata air terjun Ciberem. "30 menit berjalan, terdengar suara air yang menandakan kami telah sampai di Telaga Biru atau telaga warna yang sangat indah di kala cuaca cerah. Karena kami bisa menikmati pemandangan yang eksotis dari keindahan alam yang berada di tengah hutan.
Oke, halo para Chemers. Kita udah 53 menit jalan dari pos tadi pengembalian Simaksi kan. Kita sudah sampai di jembatan tol jalur Cibodas. Kita sebentar lagi akan sampai di pecahan Ciberem dan pendakian. Ikuti terus perjalanan kita. Setelah melewati jembatan, kami sampai di pos pecahan antara jalur pendakian dengan jalur wisata pemandian air terjun Ciberem. Karena hari sudah siang dan kami sudah merencanakan akan makan siang di pos ini, Chef Matoa mulai beraksi dengan memasak nasi dan lauk-lauk yang salah satunya ikan teri. Nikmat bukan main. Jadi gini, kita sudah sampai di pecahan antara pemandian Ciberem, air terjun, dengan jalur pendakian. Nah, kita akan break sebentar untuk take a break, zuhur. Insyaallah kita harus menjaga sholat meskipun dalam pendakian. Dan kita akan langsung menuju ke kandang badak habis ini. Semoga bisa sampai tepat waktu dan jika memungkinkan tembus Mandalawangi, insyaallah. Mantap, makan siang dulu. Setelah cukup kenyang, kami harus lebih bergegas lagi untuk mencapai camp kandang badak yang masih 3-4 jam. Nah, karena kabut sudah mulai turun dan membawa percikan air yang mulai terasa di kepala. Jalan sudah mulai menanjak dan posisi bebatuan kali yang menjadi pijakan kaki kami sudah tidak beraturan lagi, menyesuaikan trek yang semakin masuk ke dalam hutan dan semakin bertambah posisi ketinggiannya. Hingga hujan sudah mulai turun dan kami sampai di shelter Rawadenok 1. Kami berteduh sambil mempersiapkan jas hujan untuk melanjutkan perjalanan. Karena hujan bukan menjadi penghalang kami, justru menjadi penyemangat untuk terus mendaki. Subscribe ya. Setapak demi setapak langkah kaki kami menjadi berat dengan kondisi sepatu sudah basah terkena hujan yang semakin deras. Trek semakin gelap, tertutup kabut hingga kami rehat kembali di shelter Rawadenok 2. Dingin mulai terasa ketika terlalu berlama-lama berhenti. Untuk menghindari vakum, kami memutuskan untuk lanjut bergerak. Beberapa kali kami bertanya ke pendaki yang kami temui, apakah masih jauh camp kandang badak? Karena kami sudah 1 jam 30 menit berjalan tapi belum sampai ke pos air panas yang menandakan semakin dekatnya kami dengan camp kandang badak. Pendaki yang kami minta informasi menjawab kalau ada shelter lagi di depan dan setelah shelter tersebut akan melewati trek setapak dengan air terjun yang cukup hangat dan akan menjumpai shelter air panas 1. Betul saja, setelah melewati shelter selanjutnya, kami memasuki kawasan blok air panas yang jalannya licin dan berada di tepian jurang di ketinggian 2200 mdpl. Melaporkan dari pos air panas Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Perjalanan masih tetap aman, sentosa, semua sehat. Sampai sini sekitar jam 5, start mulai jam 11. Yang penting semuanya sehat. Ceps, jorok abis. Oke, kita jadi ini sedang melewati trek
air terjun air panas. Jadi air terjunnya ini berupa air panas. Jam. Mantap. Ahoy. Kabut. Lebih gede dari Pangrango, Mbak? Gede ya? Ramai nggak kandang badak? Sepi ya? Oh, oke. See you, thank you. Sudah berjalan setengah jam dari kawasan air panas, kami berhasil sampai di persinggahan Kandang Batu. Yang terkadang banyak pendaki yang mendirikan tenda jika camp Kandang Badak sudah full terisi para pendaki yang ramai berkemah di sana. Karena hari semakin sore, kami segera melanjutkan pendakian hingga terdengar suara air terjun yang cukup keras di sisi jalan, dan benar, air terjun yang cukup besar kami jumpai dengan bebatuan coklat yang mengalir air yang cukup deras di atasnya. Tentu kami sedikit mengambil foto dan video untuk mengabadikan momen tersebut. Sudah lewat jam 5 sore, jalanan semakin redup dari cahaya matahari yang menandakan malam akan tiba. Trek sudah terasa semakin berat karena kondisi kami yang semakin lelah dan butuh istirahat. 1 jam perjalanan dari Kandang Batu, kami sampai di camp Kandang Badak dengan kondisi yang sudah gelap. Segera kami mendirikan tenda dan mengganti baju yang basah, serta memasak makan malam demi memulihkan stamina dan beristirahat untuk melanjutkan perjalanan esok hari ke puncak Pangrango dan bermalam di lembah Mandalawangi. Keesokan harinya, kami segera memasak sarapan sebelum memulai pendakian kembali. Karena kemarin kami sampai di Kandang Badak sudah gelap, kami tidak terlalu memperhatikan para pendaki lainnya yang berkemah di sekeliling kami. Ternyata puluhan tenda sudah berdiri dengan ratusan pendaki yang sudah memulai aktivitas pagi. Hampir seperti pasar. Banyak pedagang yang berjualan di Kandang Badak, serta terdapat toilet dan musola untuk fasilitas para pendaki. Dokter. Ngapain Bang Mamat? Ini kita lagi ngelin we. Ngelin we. Penting dewe. Lembah apaan tuh? Ini bakunya sih kayaknya baku Madura. Jadi baku Madura. Tapi rasanya not bad ini. Not good. Andre, kenapa Andre? Tapi gua bang jempol. Tapi gua nggak putus asa bang. Iya. Ini nih baru minum ini. Putus sarapan iya. Putus asa enggak? Putus sarapan enggak? Enggak bang. Oh enggak. Masa masih putus asa sarapan bang? Tadi bang. Sepai bang. Kita dari mana bang rombongan? Ini udah masukin dulu ya. Timur. Ya, sebelum kita memulai perjalanan menuju pos berikutnya, yaitu langsung ke Mandalawangi, maka pagi ini kita alangkah baiknya melakukan stretching terlebih dahulu supaya otot-otot kita kembali meregang, nggak kaku dan nggak kaku. Terus lama-lama angkat. Tepat pukul 12 siang, kami memulai pendakian kembali menuju puncak Pangrango. Setelah packing dan persiapan pendakian sudah selesai kami lakukan, tanjakan pertama sangat berasa beratnya karena belum teratur nafas yang dipaksa menanjak kembali setelah beristirahat semalaman. Terlihat jelas pecahan jalur, yang satu mengarah ke puncak Gunung Gede, yang satu lagi mengarah ke Gunung Pangrango.
Dari situlah trek sudah tidak lagi bebatuan, melainkan tanah dan akar-akar pohon. Banyak pohon tumbang yang sebenarnya sangat mengganggu jalan para pendaki, karena terkadang pendaki harus menaikinya atau menunduk untuk bisa lewat. Jalanan semakin terjal dan mengharuskan kami melangkahkan kaki lebih tinggi. Memang seperti itu kalau sudah trek menuju puncak. Beberapa kali kami menjumpai sekumpulan pendaki yang tidak membawa keril bergegas menuju puncak. Sudah 33 menit kita berjalan dari Kandang Badak dan ya masih panjang perjalanan kita. Kita harus melanjutkan terus. Tetap semangat. Sudah semakin dekat kami dengan puncak Pangrango yang terlihat dari pertumbuhan vegetasi yang semakin memendek. Trek pun semakin sempit dan curam. Pecahan jalur banyak kami temui untuk menghindari trek yang licin dan terjal. Benar-benar melelahkan. Tapi tujuan kami haruslah tercapai dan kami sangat menikmati prosesnya. Trekking kira-kira 1 jam lebih. Kita sekarang sudah ada di ketinggian mungkin kurang lebih 2800-an, karena bisa dilihat dengan pohon-pohon sekitar yang mulai menipis vegetasinya. Pohon-pohon kecil ditandai dengan pohon-pohon kecil, pohon-pohon yang lumayan sedang, karena ketika di ketinggian lebih dari 2000 itu pohon sudah tidak ada yang besar-besar gitu. Di pas belakang. Nggak, maksudnya jarang. Oh, jarang. Oke, thank you. Gimana Bang Andre? Ya, aman dah. Aman. Brownies tuh. Yang penting madang. Tiga jam perjalanan dari Camp Kandang Badak menghantarkan kami ke puncak Pangrango 3019 mdpl. Terdapat sebuah batu yang terukir sebagai tanda kalau kami telah mencapai puncak. We got summit. Kami bersyukur karena berhasil mencapai di titik ini. Kondisi kami pun baik dan tidak ada cedera atau kendala. Alhamdulillah, kita sudah ada di puncak Pangrango. Tepatnya 3019 mdpl. Perjalanan 3,5 jam dan itu dengan keril. Alhamdulillah kita mau camping ke Mandalawangi di sini dan semoga besok pulangnya juga cerah cuacanya. Amin. Bro, we have found our way. It's a brand new day. We'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are. And like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus. Lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers. Stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up. Stand with each other. We are sisters and brothers, finding our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Hold on tight and don't let go of all your hopes and dreams that light the way. Memang benar,
Alam selalu memberikan caranya tersendiri untuk menghibur tamunya yang datang, bukan untuk merusak, melainkan untuk bertadabur. Pesan yang sering pendaki dengar dikala ingin bertadabur ke alam adalah jangan mengambil sesuatu selain gambar, jangan meninggalkan sesuatu selain jejak, jangan membunuh sesuatu selain waktu. Saya sendiri belajar di pendakian ini bukan hanya sebatas hobi yang dituruti, melainkan kelapangan hati untuk tetap menjaga diri dan alam ini dari keegoisan yang menjadi sifat manusia yang tak pernah puas dan selalu ingin menang sendiri. Berpetualanglah, tadaburi alam, akan kita dapatkan kemahabesaran Sang Pencipta yang tak henti-henti mengurus makhluknya dan memfasilitasinya dengan alam yang begitu indah untuk kita nikmati dan kita jaga. One another, feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers, we are restless believers, stronger than ever, never say never. Don't look back now, don't look back now. Rise up, stand with each other, we are sisters and brothers. Satu kata untuk pendakian Pangrango. Congaj, first time. Saik, Congaj baru ya bang. Gopar Maringgi. Saik nebet, caur, capek. Nyukuk abis.